Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Minggu 22 Maret 2020. Sehubungan dengan instruksi atau himbauan dari pemerintah untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Oleh sebab itu, demi mendukung itu, hari ini kita keluarga besar GPDI Sinar Kasih Ubud merubah sedikit konsep ibadahnya, yaitu ibadah di rumah masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman untuk kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan kami juga meyakini kami aman bersama dengan Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami. Mati hidup kami ada di tangan Tuhan. Dan bagi kami, hidup itu adalah bagi Kristus, mati adalah untung. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman yang kami akan pelajari bersama, dan kebenaran itu memerdekakan kami, membawa sejahtera, membawa damai, membawa perubahan, membawa pemulihan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita buka bersama-sama Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Sangat menarik kebenaran ini, yang juga bagi saya mengerikan. Sebuah pemandangan yang begitu luar biasa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos ribuan tahun yang lalu. Lihat, dia melihat ada seekor kuda yang warnanya hijau kuning. Sebelumnya ada kuda-kuda yang sudah muncul yang dilihat oleh Yohanes. Ada kuda putih, ada kuda merah padam, ada kuda hitam. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan coba fokus kepada ayat yang ke-8 ini, perihal kuda hijau kuning. Dan menariknya, Alkitab berkata, penunggang dari kuda hijau kuning ini bernama Maut. Ya, itu julukannya, Maut. Lalu dikatakan kerajaan maut mengikutinya. Wow, ini sangat mengerikan sesungguhnya. Lalu mereka itu, kata firman Allah, diberi kuasa, diberi otoritas untuk apa? Untuk membunuh seperempat penduduk bumi. Dengan cara apa mereka membunuh seperempat penduduk bumi itu? Ada 4 cara. Yang pertama dengan pedang, yang kedua dengan kelaparan, yang ketiga dengan sampar, dan yang keempat dengan binatang-binatang buas. Nah, yang menarik ada masuk di situ alat pembunuhnya, yaitu yang ketiga, yaitu sampar. Nah, kata ini dalam terjemahan yang lain menggunakan kata wabah penyakit. Dalam terjemahan aslinya, kata sampar di situ menggunakan kata thanatos. Nah, thanatos itu selain artinya sampar dan juga bisa berarti wabah penyakit, thanatos itu juga punya beberapa pengertian. Misalnya, thanatos itu artinya sesuatu yang membahayakan hidup. Yang kedua, thanatos itu
luka yang mendatangkan maut atau kematian. Yang berikutnya Thanatos itu artinya bahaya maut. Yang berikutnya juga Thanatos itu artinya perkabungan. Dalam definisi yang lain, Thanatos itu ditulis dengan the death of the body, kematian tubuh. Ya, dan memang itu sedang terjadi. Saya coba kaitkan kuda hijau kuning ini yang penunggangnya adalah maut dan kerajaan maut mengikutinya dan dia diberi kuasa untuk membunuh. Dan salah satu cara dia membunuh adalah dengan sampar. Nah, saya coba hubungkan sampar itu dengan fenomena yang sedang menggejala hari-hari ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Meskipun tentu saya harus sampaikan di sini itu dari perspektif saya. Dan berangkat dari situ, hal menarik yang dapat kita dapatkan dari peristiwa khususnya virus corona ini adalah yang pertama, bahwa Alkitab kita adalah kebenaran. Bahwa apa yang sudah ditulis oleh Alkitab itu pasti akan terjadi. Jikalau itu bersifat nubuat, sesuatu yang akan terjadi. Dan bagi saya, COVID-19 ini atau virus corona ini, itu salah satu kegenapan dari sampar yang muncul di Wahyu pasal 6 ayat 8 ini. Yang kedua, ini semua memberikan informasi akurat bagi kita semua orang percaya bahwa memang kita sudah ada di akhir zaman. Bahkan kita sudah ada di ujung dari akhir zaman. Yang ketiga, bahwa dunia yang kita diami ini adalah dunia yang rapuh, dunia yang rentan, dunia yang tidak menentu. Dan ketika kita ada di posisi itu sadar, mari kita datang kepada Matius 6, di mana dikatakan, kumpulkanlah harta di sorga. Dibanding kita mengumpulkan harta di dunia. Harta di dunia ngengat dan karat akan merusakkannya. Pencuri bisa mengambil. Tapi ketika kita berinvestasi, menabung harta di sorga, itu sifatnya kekal. Lalu dia lanjutkan di dalam Matius 6 ayat 21. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi kalau harta kita di sorga, pasti hati kita juga di sorga. Tapi kalau harta kita di dunia, hati kita juga di dunia. Yang kelima, makna dari hal yang bisa kita petik dari semuanya ini. Ingat, Tuhan sudah sediakan tempat indah bagi saya dan saudara di kekekalan. Di mana destinasi kita itu dikatakan Yerusalem baru yang turun dari surga. Oh, betapa indahnya tempat itu. Betapa mulianya tempat itu. Di sana tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada kejahatan, tidak ada kemunafikan, kepalsuan, intrik. Bahkan di sana steril kudus, tidak ada virus, tidak ada kuman, tidak ada bakteri. Haleluya, haleluya. Lalu pertanyaan menariknya begini. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Dan kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa terluput dari bencana ini? Ada pesan Alkitab. Pesan gembira. Berita baik buat kita. Alkitab sudah memberikan cara untuk kita bisa luput dari bencana-bencana yang sedang terjadi. Dan itu bisa kita temukan di dalam Mazmur pasal 91. Saya berharap kita semua membuka itu, Mazmur pasal 91. Lalu ikuti saya. Dikatakan di dalam ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Saya loncat ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di Mazmur pasal 91 ini muncul lagi kata penyakit sampar. Inilah kenyataan yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi Alkitab juga memberikan solusi, jalan keluar, cara bagaimana kita keluar, terselamatkan, terluputkan dari bencana ini. Dari Mazmur pasal 91 ini paling tidak kita menemukan 4 cara yang Tuhan tawarkan. Yang pertama, untuk kita bisa luput, berlindung kepadanya. Ayat 1. Jangan berlindung kepada siapapun dan apapun. Berlindung kepada Tuhan, maka engkau akan terjamin keselamatan. Yang kedua, di ayat 14 dikatakan melekat kepada Tuhan. Jangan engkau tinggalkan Tuhan, jangan engkau pergi dari Tuhan. Jangan engkau jauh dari Tuhan, melekat kepada Tuhan. Itu jaminannya keselamatanmu. Yang ketiga, mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita kenali Tuhan kita dengan baik dan benar. Karena itu salah satu cara yang ditawarkan Alkitab untuk kita luput dari bala sampar, dari pedang yang berjalan, dari panah api yang ada di malam hari, dari serangan-serangan apapun. Pengenalan akan Tuhan akan meluputkan saya dan saudara. Dan yang keempat, dikatakan di ayat 15, bila ia berseru kepadaku. Berseru kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Allah kita sanggup membentengi, melindungi, dan menolong saya dan saudara. Asal kita berseru kepadanya. Panggil namanya. Hatinya tidak tahan. Ketika dia mendengar kita anak-anaknya berseru memanggil namanya. Memohon pertolongannya. Saya percaya pertolongan Tuhan segera datang bagi saya dan saudara. Tetap tenang, jangan panik dan jangan takut. Minta perlindungan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Kenalilah Tuhan dengan baik dan benar. Berseru kepadanya. Itulah yang akan menghindarkan, bahkan menyelamatkan kita dari bala sampar yang sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Kami percaya kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu memerdekakan. Ya, memang fakta. Dunia sedang bergelora. Dunia sedang bergejolak dengan wabah virus corona. Tapi bagi kami anak-anak-Mu yang berlindung kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan terus berseru kepada Tuhan, akan diluputkan, akan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera untuk kami terus melangkah maju bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.